Oke, ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi mengembangkan aplikasi atau program yang sudah kita buat sebelumnya tentang warung dengan fitur barunya. Nanti kita menerapkan konsep tentang relasi, ya, relasi, lebih tepatnya relasi asosiasi, ya, relasi asosiasi ke dalam program kita. Mengapa dibutuhkan relasi? Karena pada prinsipnya, ya, pada kenyataannya, program yang nanti akan kita buat itu tidak mungkin hanya berisi kelas-kelas utama saja, ya, kelas-kelas provider yang sifatnya master, ya. Seperti kemarin ada kelas pembeli, kelas makanan, kelas minuman. Ya, tidak mungkin hanya isinya itu saja, ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada proses bisnis, ya. Ada proses bisnis yang berupa transaksional antara dua buah kelas atau lebih, ya. Yang nanti kita sebut sebagai istilahnya relasi. Ya, contohnya apa? Contohnya kemarin kita buat narasi prosesnya, Budi membeli sate misalnya. Budi membeli sate. Nah, Budi membeli sate ini kan melibatkan dua buah kelas, ya. Kelas pembeli, ya, dan kelas makanan, ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada kalimat membeli, ya. Kalimat membeli inilah yang kita sebut sebagai perwakilan dari adanya relasi, adanya hubungan, ya, antara kelas pembeli dan kelas makanan. Ya. Hari ini kita menerapkan bagaimana implementasi relasi atau hubungan yang bentuknya atau jenisnya asosiasi. Ya. Kalau asosiasi ini berarti kelas, sesuatu kelas, ya, sebuah kelas akan menjadi milik dari kelas yang lain. Ya. Jadi objek dari sebuah kelas akan menjadi milik dari kelas yang lain. Itu arti sederhana dari asosiasi. Ya. Oke, kita mulai lagi dengan membuat package yang baru. Kita masuk ke project WP2 kelas B. Ya, kita buat package baru, ya. Jadi sengaja saya mengulangi sampai hari ini setiap kali membuat program dari pembuatan package, ya, dengan harapan nanti dengan mengulang-ulang prosesnya itu bisa lebih diingat oleh mahasiswa, bisa lebih mudah difahami oleh mahasiswa, ya. Baik, kita mulai dengan membuat package baru, ya. Oke, kita awali dengan PKG, ya, untuk initial package. Kemudian kita masih konsisten dengan warung, karena warung sudah ada, kita buat versi yang keduanya, package warung 2. Kita klik finish, kemudian kita tambahkan kelas utama, ya, kita tambahkan kelas utama. Kelas aplikasinya, ya, kelas aplikasi. Kita awali dengan app, ya, untuk kelas aplikasi. App warung misalnya, ya. Oke, kita klik finish. Baik, muncul teks source code generate dari NetBeans. Kita hapus saja komentar-komentar yang nggak penting. Kita siapkan import untuk inputnya, scanner. Ya. Baik, kita kembali dengan narasi kalimatnya, ya. Biasanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menemukan narasi proses utama, misalnya, ya, Budi membeli sate, ya. Budi membeli sate. Nah, ini narasi, ya, narasi. Narasi nanti menginspirasi menjadi dasar acuan kita membuat aplikasinya. Ya, jadi ada proses, ya. Budi membeli sate. Ya, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang kita lakukan adalah mengidentifikasi, ya, kelas apa saja yang akan kita buat. Ya, kelas apa saja yang akan kita buat dari kalimat tersebut, ya. Ya, cirinya adalah cari kata benda, ya.
cari kata benda itu menjadi kandidat utama untuk kelas ya. Ada kata benda Budi ya. Ya. Maka ini nanti akan menjadi bentuk umumnya adalah kelas pembeli ya. Yang pertama ya, ada kata benda sate. Ini nanti akan menjadi kelas makanan ya. Jadi caranya seperti itu. Ya. Temukan bentuk umumnya ya, temukan bentuk umumnya untuk menjadi sebuah kelas ya. Jadi kita akan membuat dua kelas, pembeli dan makanan. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah membuat kelasnya ya, masing-masing kelas kita buat. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membuat aplikasi hanya satu file source code Java ya seperti ini. Ya, hanya satu file ya. Yang dulu juga satu file seperti ini. Maka hari ini kita akan mencoba membuat aplikasi yang melibatkan beberapa file sekaligus ya, beberapa file sekaligus. Maksudnya nanti satu kelas itu bisa kita buatkan satu source code file Java-nya. Jadi akan terpisah ya, terpisah. Caranya bagaimana? Sama seperti yang di awal tadi, kita klik kanan di package yang sudah kita buat tadi, kita pilih new Java class. Ya, kita buat nama kelas yang sesuai dengan kelas yang akan kita buat ya. Jadi kita akan membuat kelas pembeli. Kita awali dengan C kecil ya, untuk memudahkan nanti mengidentifikasi bahwa saya ini adalah kelas provider ya, bukan kelas aplikasi. Kemudian beri nama dengan awalan huruf besar ya, pembeli. Ya. Seperti ini ya, C pembeli ya. Kemudian klik finish ya atau enter ya. Kita akan muncul di layar nanti tab baru, versus code baru untuk kelas pembeli. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lengkapi dengan isinya ya. Pembeli ini mau disimpan data apa saja yang mau disimpan di kelas pembeli ini ya. Kita sudah buat pekan yang lalu. Private string nama kita akan simpan, kemudian kita simpan juga alamat ya, kita simpan. Kemudian metodenya kita lengkapi ya. Pertama konstruktor ya seperti ini. Nama metode yang sama dengan nama kelasnya kita pakai saja yang berparameter langsung ya. Yang defaultnya kita skip sementara. Kita pakai parameter 2 ya untuk nama dan alamat ya, seperti ini ya. Ya, parameter ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam data variabelnya. Nama diisi dengan n, kemudian alamat diisi dengan a ya. Kemudian kita bisa tambahkan notif lah ya. Objek nama orang kita panggil seperti ini. Ini notif saja. Ya, ini konstruktor. Nanti kita panggil ketika membuat objek baru dari kelas pembeli. Kemudian kita lengkapi dengan metode-metode standar yang lain. Ya, ada setter ya, untuk mengisikan nilai masing-masing variabel. Public void set nama ya, misalnya. Jadi kita lengkapi untuk semua variabel ya, semua variabel nama diisi dengan n ya. Kemudian kita juga buat public void set alamatnya ya. Kenapa void? Karena ini setter ya, tidak menghasilkan luaran, jadi kita buat void string a misalnya ya, di mana alamat nanti diisi dengan a. Ini metode ya, set nama dan set alamat untuk setter. Kemudian ada getter ya, untuk mengambil ya. Sementara kita skip ya getternya karena kita gantikan ke metode toString saja ya, untuk mempersingkat waktu ya. Getternya silakan dilengkapi sendiri-sendiri.
Kalau ada dua variabel berarti nanti ada get nama dan get alamat. ToString-nya bukan void tetapi string ya. Kenapa string? Kok bukan void? Karena nanti metode ini mengirimkan atau menghasilkan luaran yang bertipe string ya, bertipe teks, bertipe kata atau kalimat. Nama metodenya toString ya, tidak butuh parameter karena tidak mengisikan nilai. Justru dia mengambil nilai, maka tidak perlu parameter. Return akan mengirimkan luaran nama dan alamat ya, yang diapit dengan tanda kurung siku. Ya. Misalnya seperti ini. Apakah boleh Pak pakai kurung biasa? Boleh. Apakah boleh Pak diganti kalimat lengkap? Ya boleh-boleh saja. Ya. Ini hanya untuk mempercepat saja. Baik, misalnya seperti ini. Ya, ini untuk kelas pembeli. Kemudian tadi kita juga akan membuat kelas makanan ya. Kita akan membuat kelas makanan. Caranya sama, kita klik kanan di package yang kita buat tadi. Kemudian pilih new Java class ya. Kita buat kelas D makanan. Oke, muncul seperti ini sama dengan kelas pembeli tadi. Ya, kita lengkapi isinya. Ya, kelas makanan ini mau menyimpan data apa saja. Ya, mau menyimpan data apa saja. Misalnya yang kita simpan namanya, ya nama menu makanannya, nama. Kemudian karena ini warung jualan berarti kita butuh informasi tentang harga. Ya, misalnya seperti ini. Kita batasi 2 dulu ya, supaya tidak terlalu lama nanti. Kemudian kita buat juga konstruktornya. Ya. Kita pakai yang parameterize, yang ada argumennya. Ya. Kita sesuaikan dengan data member yang dimiliki. Nama diisi dengan N, kemudian harga diisi dengan H. Oke. Untuk natif, kita bisa tampilkan objek nama dibuat. Ini untuk natif saja ya. Kalau nggak diberi juga nggak apa-apa. Oke, konstruktor sudah ready. Kita lengkapi yang lain, setter, getter, dan toString ya. Setternya sementara kita buat satu dulu saja ya. Sebagai contoh yaitu set harga ya. Kenapa set harga bukan set nama? Karena harga relatif lebih sering berubah daripada mengubah nama ya. Public void set harga integer H parameternya, kemudian harga nanti diisi dengan H ya, ketika harganya mau diubah ya, set harga. Getternya kita skip ya, getter kita skip, kita lanjut ke toString ya. toString kita buat public, luarannya bertipe string, nama metodenya toString ya. Perintahnya sederhana saja, return nama makanan, ya. Kemudian diapit dengan kurung siku untuk harganya. Ya. Misalnya seperti ini. Apakah boleh diganti Pak dengan teks atau string yang lain? Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Suka-suka programmernya, pengen style yang bagaimana. Baik, dua kelas sudah kita buat ya. Kelas pembeli dan kelas makanan sebagai kelas providernya seperti ini. Ya, sama sebenarnya kurang lebih dengan program-program sebelumnya, hanya saya ulangi lagi saja pembuatannya supaya lebih ingat ya, lebih ingat. Baik, kita kembali masuk ke kelas aplikasi ya, kelas aplikasi. Kita masuk ke kelas aplikasi. What to do ya? Sekarang bagaimana untuk di kelas aplikasinya? Kelas aplikasinya kita mau ngapain ya? Ya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita buat main metodenya dulu, public static void main-nya. Kita buat objek untuk inputnya dulu, scanner. Nanti di akhir kita
implementasikan relasinya. Karena kita akan membuat pilihan, ya kita siapkan variabel-variabel untuk pilihannya. Pilih satu, kita inisialisasi sekalian. Pilih dua, ya, misalnya seperti ini. Ya, kemudian kita bisa create objek dari pembeli dan makanannya untuk di awal. Ya. Kita buat objeknya. Jadi C pembeli, PPL misalnya, new C pembeli. Ya. Butuh informasi sebagai parameter nama dan alamatnya. Namanya Budi, alamatnya Rungkut. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat objek awal untuk makanan. Ya, kita beri nama MKN misalnya. New C makanan. Namanya sate misalnya. Harganya Rp15.000. Ya, ini objek-objek awal kita. Ya, kalau kita run seperti ini, nanti konstruktornya akan dijalankan ya. Jadi setiap kali objek baru dibuat, maka konstruktornya akan otomatis berjalan. Ya, objek body, objek sate, create. Baik, kemudian kita buat menunya ya, sama seperti program sebelumnya kita buat menunya. Ya, langkah membuat menu, karena ini konsepnya nanti akan berulang-ulang menunya sampai user memilih selesai. Kita gunakan perulangan ya. Jadi kita pakai dual. Begitu kita buat kurung kurawal buka, langsung kita enter ya, supaya muncul pasangannya seperti ini. Kemudian kita lengkapi while pilih satu tidak sama dengan kita sementara punya dua kelas ya. Berarti nanti pilihannya yang ketiga ya, yang untuk exit ya. Oke, jadi pilih tidak sama dengan 3. Kita buat menunya, kita tambahi dulu /n supaya nanti tampilan menu ketika kembali ke menu utama dia ada jarak dengan tampilan sebelumnya. Warung sederhana misalnya, ya misalnya APP warung sederhana misalnya ya. Kemudian kita buat menu-menunya, satu pembeli, ya, ini menu pertama, kemudian 2 makanan, ya ini data-data master ya. Jadi kalau di dalam basis data kita bicaranya tabel ya, ada tabel pembeli, tabel makanan, ini data masternya, tabel masternya. Kemudian menu 3 selesai. Sort, ini input, pilih berapa ya, pilih berapa. Oke, kemudian kita masukkan ke scanner ya, pilih satu, sc.next. Nah, ini kerangkanya. Jadi kita biasakan setiap membuat program yang nanti kira-kira banyak, ya panjang, itu kita buat kerangkanya dulu seperti ini. Ya, kita buat kerangkanya dulu. Karena nanti akan tumbuh terus nanti. Program ini akan berkembang. Oke, setelah kerangkanya jadi, kita create eksekusinya ya, eksekusi pilihannya menggunakan perintah percabangan. Kita pakai switch. Nah, pilih satu, langsung kurung kurawal buka di enter ya. Oke, sehingga langsung ada tutupnya seperti ini. Ya, jangan dibiasakan membuat program kurung tutupnya ditambahkan secara manual ya. Dihindari sebaiknya ya. Dihindari sebaiknya langsung yang otomatis seperti ini, sehingga kita tahu langsung di mana pembukanya, di mana penutupnya. Jadi pasangannya sudah jelas ya seperti ini. Kalau nanti kurung tutupnya ditambahkan sendiri secara manual di akhir, itu nanti rawan salah posisi. Kalau seperti ini kan rapi gitu ya. Pasti ruang lingkupnya, skopnya langsung jelas rapi. Baik, kita buat case 1. Nah, kemudian ada case 2.
Kemudian nanti ada case 3 ya. Ya. Ya, sebaiknya juga dibiasakan seperti ini. Kenapa? Karena kalau nggak dibuat kerangkanya dulu, nanti case satunya sudah puluhan atau bahkan ratusan baris, kita bingung nyari case 2-nya di mana. Ya. Ya. Itu risikonya. Nanti kalau susut kita banyak, kerangkanya belum kita siapkan, itu nambahkannya akan kerepotan. Ya. Ini miliknya siapa? Ya. Ini sudah benar nggak tempatnya? Biasakan kita buat kerangkanya dulu seperti ini. Tinggal nanti kita tambahkan satu persatu. Oke, Q1 untuk pembeli. Ya, Q1 untuk pembeli, apa yang kita lakukan dengan data pembeli? Sama ya, prosesnya standar. Kita buat menu juga, jadi submenu. Ya. Kita buat submenu untuk pembeli. Ya. Sama kita buat looping juga. While pilih 2 tidak sama dengan misalnya 4 ya, karena kita punya 3 pilihan misalnya ya. Oke, so kalau yang di atas tadi namanya menu warung app warung sederhana, di sini kita tambahkan menu pembeli. Nah, misalnya seperti ini. Ya, supaya ada jarak dengan menu utama, kita bisa tambahkan spasi atau tab ya di awal teks ya. Nah, supaya nanti ada pembeda ya. Data baru ya. Jadi misalnya mau dibuat data baru, kemudian lihat data, kemudian yang ketiga ubah data, yang keempat selesai misalnya. Kemudian tampilan untuk inputnya ya. Pilih yang berapa. Oke, kita masukkan input ke pilih 2 ya. Bedakan dengan nanti pilih 1. Pilih 1 ini untuk menu utama, pilih 2 untuk kendali di submenu ya. sc.next. Oke, ya. Jadi akan berulang-ulang sebelum memilih 4 ya di submenu. Sama kita gunakan switch pilih 2. Kurung kurawal buka langsung enter ya, sehingga ada tutupnya seperti ini ya. Oke, 1 ya, break. Case 2 break. Kerangkanya kita siapkan dulu. Case 3 break. Dan case 4 ya. Untuk case terakhir tidak wajib diberikan break ya. Kenapa? Karena ya sudah terbawah ya, paling bawah otomatis nanti dia akan selesai ya. Di optional aja. Kalau dipilih selesai berarti dia nanti kembali ke menu utama. Ya, kita teks kembali gitu aja ya. Kembali ke menu utama ya maksudnya. Oke, ini switch case ya untuk submenu. Yang pertama data pembeli adalah membuat data baru ya. Case satunya data baru. Data baru berarti kita akan membuat data baru, data pembeli yang baru. Sebagaimana tadi sudah kita siapkan di konstruktornya pembeli, itu butuh data, nama, dan alamat. Kita buat input untuk nama dan alamat. Nama, ya, seperti ini. Kita buat variabel lokal ya untuk menampung input string n sc.next.
Kemudian kita buat input juga untuk alamatnya. Oh ya, karena ini masih dalam submenu, berarti kita tambahkan spasi juga di awal ya, jarak di awal supaya nanti rapi ya, rapi rata dengan submenunya. Alamat juga string, kita buat variabel bantuan ya. St next ya. Oke. Baik, setelah dua data kita simpan, kita dapatkan dari user, baru kita buat objek ya, kita refresh objek pembeli yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Dengan cara PBL, nama objeknya tadi, pembeli, kita new dengan C pembeli. Namanya kita isi dengan N, kemudian alamatnya kita isi dengan A. Nah, ini cara membuat data baru untuk pembeli ya. Pembeli. Yang membuat data baru. Baik. Oke, kemudian case 2-nya tadi adalah melihat. Kalau melihat kita mengambil data dari yang sudah tersimpan, berarti kita bisa menggunakan getter atau toString ya. Kita bisa menggunakan getter untuk satu persatu variabel, atau kita bisa menggunakan toString untuk mengambil keseluruhannya. Kita buat tadi toString, kita ambil keseluruhannya, kita siapkan dulu variabel penampungnya, T misalnya, kita ambil dari metode PBL, kita panggil toString seperti ini. Ya. Jadi nanti keluaran dari metode toString, dia akan ditampung di variabel T. Terus baru kita tampilkan. Pembeli, ditambah T. Nanti ada muncul teks pembelinya siapa. Ya. Ini case 2, melihat. Kemudian case 3-nya mengubah data. Ya, mengubah data pembeli. Apa yang berubah dari data pembeli? Kalau nama sepertinya jarang berubah, yang sering berubah, yang lebih sering mungkin berubah adalah alamatnya. Jadi kita buat input untuk alamat baru. Ya. Kita buat input alamat baru. Alamat baru. Seperti ini. Sama kita beri spasi 2 di depan supaya nanti lurus. Kita tampung di variabel temporary ya, AB misalnya, alamat baru, sd.next. Oke, setelah dapat data alamat barunya, kita panggil metode setternya ya, set alamat. Argumennya atau parameternya kita ganti dengan AB ya, variabel AB. Oke. Baik, ini untuk mengubah alamat baru. Oke ya. Baik, setelah lengkap semuanya, case 1 sampai case 4 kita bisa tes trial ya. Kita run programnya, kita coba untuk menu pembeli ya. Kita pilih 1. Ya. Menu pembeli, jadi tampilannya ada spasi di depan seperti ini. Nah, ini untuk membedakan dengan menu utama ya. Kalau menu utama dia mepet kiri. Kalau sub menu kita beri jarak 2 spasi ya. Supaya lebih rapi nanti. Kita tahu posisinya di menu utama ataukah masih di sub menu. Kita pilih lihat data. Nah, sudah ada data Budi Rungkut tadi. Kenapa? Karena di awal main tadi kita sudah membuat objek Budi, tinggalnya di Rungkut. Kita bisa membuat data baru. Ya, kalau data baru berarti Budi Rungkut akan ditimpa ya, ditimpa dengan data yang baru. Namanya Adi misalnya, ya. Alamatnya di Gubeng, ya, misalnya. Oke. Nah, jadi message-nya objek tadi dibuat. Ya. Kita cek apakah berubah, kita pilih 2. Ya, jadi pembelinya sudah berubah. Yang tadi Budi
rungkut menjadi Adi Gupeng. Oke. Kemudian ubah data, alamat barunya Adi misalnya pindah ke rungkut. Nah, kita enter, kita lihat lagi, kita pilih 2. Ya, alamatnya sudah berubah dari Gupeng menjadi ke rungkut. Kita pilih selesai. Ya, kembali ke menu utama. Ya, kembali ke menu utama. Ya, kita pilih selesai. Ya, baik, ini untuk pembeli. Ya, untuk pembeli. Kemudian kita lanjutkan ke makanan ya. Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Nanti bisa dilengkapi juga dengan validasi ya. Jadi yang belum saya tambahkan di sini validasi. Jadi ketika nanti mengubah data itu mestinya nanti ada konfirmasi dulu ya, yakin diubah seperti itu ya, konfirmasi seperti itu. Silakan nanti ditambahkan sendiri dengan menambahkan if else ya, menambahkan if else, input kemudian dilanjut if else. Oke, karena konstruksinya sama, kita bisa kopas ya, kita bisa kopas submenunya pembeli ke makanan ya. Jadi kita copy case 1 ini ke case 2 ya. Case 2-nya makanan ya, di sini ya kita paste. Oke ya. Bisa cepat ini ya. Karena konstruksinya menu sama ya. Kita bisa kopas. Jangan lupa diganti ya. Menu makanan, data baru, lihat data, ubah data selesai sama ya. Kemudian nama, nah, hati-hati di sini. Data barunya bukan alamat ya. Data barunya bukan alamat, tetapi harga. Ya, data barunya harga. Oke, tipenya bukan string ya. Bukan string, tetapi integer. Kita ganti integer H. Next-nya bukan next saja, tetapi next. Ya. Baik. Kemudian, nah, ketika membuat objek baru, bukan PPL yang kita pakai, tetapi MKN ya, yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian kelasnya bukan kelas pembeli, tapi kelas makanan. Kemudian argumennya ya, bukan N dan A, tetapi N dengan H ya, karena sudah kita ganti. Baik, ini case 1. Case 2-nya tinggal kita ganti objeknya PPL dengan MKN. Pembeli ke makanan. Teks yang muncul bukan pembeli, tetapi makanan. Makanannya apa? Case 3 bukan alamat baru, tetapi harga baru. Karena nanti yang mungkin berubah adalah harganya. Kita pakai perintahnya next in ya, karena nanti harga dengan catatan variabelnya kita ganti ya. Integer HB misalnya harga baru. Kemudian untuk update-nya kita pakai objek MKN, kemudian set-nya bukan set alamat tetapi set harga ya. Variabelnya kita ubah dengan HB. Oke. Case 4 sama. Ya, selesai untuk case 2. Ya. Selesai untuk case 2. Case 3-nya ini terima kasih aja. Baik, case 1, case 2, case 3 selesai. Kita coba run lagi ya. Kita run lagi. Kita masuk sekarang ke makanan ya. Kita masuk ke makanan menu 2. Kita bisa lihat data langsung. Ya, ada sate Rp15.000. Kita bisa buat data baru. Misalnya diganti soto. Harganya 12.000 misalnya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Ya, makanannya mie soto 12.000. Kemudian kita bisa ubah harganya, harga barunya naik misalnya jadi 13.000. Kita bisa lihat kembali, ya, soto menjadi Rp13.000 sekarang. Kita pilih selesai, kembali ke menu utama.
Kita pilih selesai, program berakhir ya. Terima kasih. Baik, ini contoh program kita ya, program kita. Ya, program ini belum menerapkan relasi ya. Masih seperti program pertemuan sebelumnya. Jadi masih fokus ke menu masternya saja. Menu pembeli, menu makanan tanpa ada relasi, tanpa ada transaksi. Pak, bagaimana sekarang untuk menerapkan relasinya? Maka kita kembali ke definisi di awal tadi ya. Proses utamanya seperti ini. Budi membeli sate ya. Budi membeli sate. Kita akan menerapkan relasi asosiasi. Ya, relasi asosiasi. Kenapa? Ini indikasinya ya, analisis kita menunjukkan terjadi transaksi kepemilikan ya. Ya. Jadi kalimat Budi membeli sate ini lebih tepatnya ke relasi asosiasi. Kenapa? Karena dari kalimat ini menunjukkan ada kepemilikan. Maksudnya bagaimana? Efek dari transaksi membeli ini, efek dari relasi membeli ini, maka sate ini berubah menjadi miliknya Budi. Ya. Jadi analisisnya begitu. Analisis contohnya seperti itu. Karena dibeli oleh Budi, maka sate menjadi miliknya Budi. Ya. Sate akan menjadi miliknya Budi. Objek sate nanti menjadi miliknya objek Budi. Ya. Nah, setelah kita temukan ya, setelah kita temukan analisis seperti itu berarti langkah berikutnya untuk menerapkan relasi asosiasi itu adalah kita membuat objek ya, kita membuat objek dari kelas makanan di dalam kelas pembeli. Ya. Ya, jadi saya ulangi, efek dari memahami narasi seperti itu, bahwasanya sate akan berubah kepemilikannya menjadi miliknya Budi, maka yang kita lakukan adalah kita membuat objek makanan, ya kita tambahkan objek makanan di dalam kelasnya pembeli. Ya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke kelas pembeli, kita masuk kelas pembeli, kita tuliskan di bagian data di sini objek dari kelas makanan. Jadi tidak terlalu sulit. Private, nama kelasnya, C makanan, kita buat objek makanan ya seperti ini. Ya ini implementasi relasi asosiasi. Ya. Ya. Jadi kita membuat objek makanan di dalam kelas pembeli. Ya, artinya apa? Artinya di dalam kelas ini ada objek dari kelas lain. Ya, inilah yang kita sebut sebagai relasi asosiasi. Ada objek dari kelas lain di dalam sebuah kelas. Ya. Ini relasi asosiasi, yang artinya kepemilikan. Ya, ini langkah pertamanya seperti ini. Kemudian langkah keduanya adalah melengkapi metode-metode untuk mengelola data objek ini, objek makanan ini. Kita buatkan metode-metode untuk mengelola data makanan di dalam kelas pembeli, ya, dalam kelas pembeli, ya, dalam kelas pembeli. Mau diapakan ini ya? Data makanan ini mau diolah seperti apa? Sederhana saja ya, sederhana saja. Nanti standarnya untuk mengolah data itu kan ada 4: meng-create, mengupdate, meng-delete, menampilkan ya. CRUD ya, create, read, update, delete ya. Jadi 4 metode kita siapkan: public, void buat makanan, atau lebih tepatnya apa ya? Tambah ya, tambah atau belilah ya. Beli makanan. Ya. Kemudian nanti kita buat juga public void lihat makanan. Kemudian update ya. Public void ubah makanan.
Ini kerangkanya dulu, nanti kita isi satu-satu. Kemudian public void hapus makanan. Nah, ini metode-metode yang kita siapkan. Beli makanan itu berarti nanti memasukkan data objek makanan ke dalam kelas pembeli. Ya. Jadi nanti ada perubahan data, berarti nanti dia akan menampung ya, objek dari kelas makanan sebagai argumen, ya, sebagai parameter, tinggal dimasukkan nanti ke dalam ya, objek makanan yang dimiliki oleh kelas pembeli. Ya, seperti ini. Beli makanan. Ya. Beli makanan. Oke ya, bisa kita tambahkan notif misalkan ya. Pembelian sukses ya misalnya ya. Oke. Kemudian lihat makanan. Lihat makanan berarti hanya menampilkan saja, menampilkan apa yang sudah dibeli oleh pembeli. Misalnya kita awali dengan nama ya, jadi supaya nanti lengkap ya. Nama plus nama pembeli maksudnya plus membeli plus ya makanannya kita akses ya, objek makanan kita akses, kita panggil metode toString. Jadi nanti string data di objek makanan akan ditampilkan, disambung dengan nama pembeli dan teks pembeli. Ya. Oke, ini untuk lihat makanan. Jadi nanti muncul Budi membeli sate harganya 15.000 ya. Contohnya seperti itu. Nanti akan kita praktekkan. Kita coba. Kemudian mengubah makanan. Jadi mengubah makanan ini mengubah makanan yang dibeli, bukan mengubah data makanan ya, tapi mengubah makanan yang dibeli. Sehingga konstruksinya hampir sama dengan membeli makanan. Kalau membeli makanan itu baru gitu ya. Kalau mengubah ini berarti sudah ada sebelumnya. Memang belum terasa bedanya ya. Belum terasa bedanya karena kebetulan data makanannya baru satu dan masih satu ya. Nanti kalau sudah banyak makanan baru akan terlihat bedanya antara membeli makanan dan mengubah makanan. Oke, prosesnya sementara kita samakan dengan membeli makanan M. Ya, berarti nanti yang dibeli itu berubah ya. Yang dibeli itu berubah. Kemudian kita beri message pengubahan sukses misalnya ya. Oke, ini ubah makanan. Kemudian yang terakhir menghapus makanan. Bagaimana caranya menghapus objek? Sederhana sekali. Ya, kita isi objeknya dengan data null nah, seperti ini. Ini otomatis nanti isinya akan hilang, isinya akan hilang. Kita beri message penghapusan sukses. Nah, oke ya. Ya. Jadi 4 metode ini sudah kita tambahkan. Kalau sudah kita tambahkan, ya data sudah masuk, ya data objeknya sudah ready, metode sudah ready. Kita kembali ke kelas aplikasi ya. Kita kembali ke kelas aplikasi untuk membuat menu baru ya. Untuk membuat menu baru. Kita masuk ke kelas aplikasi, kita tambahkan menu baru di sini. Ya. Ya misalnya yang 3 ini berubah menjadi 4 ya. Yang 3 ini menjadi pembelian ya misalnya. Pembelian. Jadi transaksi ya. Jadi kalau pembeli dan makanan itu master ya data utama, kelas utama. Kalau yang ketiga ini
transaksi, relasi, menunjukkan relasi antara kelas-kelas lainnya, yaitu antara pembeli dan makanan. Apa yang terjadi di dalam pembelian sesuai dengan metode yang tadi kita buat. Ada 4 ya, ada 4. Jadi kita akan membuat 4 submenu ya. Oke, kita masuk ke case 3 ya. Case 3 di sini. Ini berubah nanti menjadi case 4. Ini sekalian kita ubah ya, bukan case 3 lagi, tetapi tidak sama dengan 4. Ini kita tambahkan case 3 yang baru ya. Seperti ini. Oke, kita buat loop juga. Do while pilih 2 tidak sama dengan 5 ya. Kenapa 5 Pak? Ya, karena tadi kita punya 4 metode ya. Create, read, update, delete ya. Jadi kelimanya berarti nanti selesai. Sort menu pembelian. Ya. Jadi kalau 1 dan 2 menu makanan, maka ketiga ini menu pembelian. Sort tambah atau buat aja lah ya. Buat transaksi misalnya ya. 2 tadi lihat transaksi. Mau diganti data juga nggak apa-apa. 3 ubah transaksi. Kemudian yang keempat tadi hapus transaksi. Kemudian yang kelima selesai. Baru kita buat input ya. Pilih berapa. Oke, pilih 2, kita isi sc.nextIn. Kemudian sama, kita switch, pilih 2, pilih 1, break, ya. Kita bisa kopas. Oke, case 5. Sort kembali. Case 4. Case 3, case 2. Ya, ada 5 case. Case 1 membuat pembelian, ya, membuat transaksi pembelian berarti kita memanggil metode pembeli ya. Kita panggil metode beli makanan ya. Jadi kita kembali ke kelas pembeli tadi. Ya, kita akan memanggil metode beli makanan ya. Jadi langsung saja di sini kita tuliskan objeknya PBL ya, beli makanan ya. Oke. Sesuai dengan objek MKN yang sudah ada datanya. Oke, kemudian case 2-nya melihat. Jadi kita cek PBL, kemudian kita panggil metode
lihat makanan, kemudian mengubah makanan. Nah, ini karena kebetulan kita hanya punya satu objek makanan, ya, sehingga nanti nggak ada bedanya nih. Ya, supaya ada bedanya, kita bisa trial di sini buat objek temporary C makanan MKN2 misalnya, new C makanan. Misalnya jadi soto, harganya 10.000. Misalnya seperti ini. Ya, ini yang kita ganti dengan MKN2. Contoh ya, contoh. Kebetulan kita baru punya satu objek makanan soalnya. Jadi kita buat contoh sementara aja di sini. Jadi nanti MKN akan diubah dengan MKN2. Kalau diklik menu ubah makanan. Oke, kemudian keempat, menghapus. PPL, kita pilih hapus makanan. Seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak source code-nya di kelas aplikasi, kita tinggal memanggil metode-metodenya saja. Ya, informasi detail tentang metodenya kita tuliskan di kelas provider-nya. Oke, baik. Sudah kita lengkapi semuanya. Kita tes run sekarang. Kita coba jalankan. Kita bisa lompat langsung ke pembelian ya. Kenapa? Karena pembeli sudah ada datanya. Ya, kita ada di sini. Pembeli sudah ada, makanan sudah juga ada. Kita bisa langsung lompat ke menu 3 ya, pembelian. Kita pilih 3, buat transaksi, lihat transaksi, ubah, hapus. Kita pilih 1, buat transaksi berarti langsung otomatis memasukkan objek makanan ke dalam objek pembeli. Ya. Pembelian sukses, kita lihat transaksinya. Berarti nanti Budi membeli sate, ya teksnya. Nah, jadi benar, kita pilih 2, muncul teks Budi membeli sate seharga Rp15.000. Ya. Kalau kita klik 3, mengubah, berarti nanti akan berubah menjadi soto. Ya. Yang dibeli Budi berubah menjadi soto. Ya. Pengubahan sukses, kita lihat 2. Ya. Jadi Budi sudah berubah membeli soto. Ya. Karena kita pilih tadi ubah makanan. Kemudian 4, kita hapus transaksi. Penghapusan sukses. Kita lihat apakah sudah berhasil ya penghapusannya. Kita pilih 2. Ya, error. Kenapa error ini terjadi? Ya, jadi jangan panik, jangan nervous dulu, jangan bingung dulu ya ketika ada error seperti ini. Biasanya kalau errornya berkaitan dengan message null pointer itu berarti objeknya problem ya. Kenapa menu lihat data makanan kita error? Ya, itu disebabkan karena kita tadi sebelum melihat itu melakukan penghapusan. Ya. Ya, sebelum kita melihat data tadi menghapus. Artinya apa? Objeknya sudah nggak ada. Objek makanannya sudah tidak tersimpan di dalam pembeli, ya, sudah tidak tersimpan, sudah nggak ada. Ya, kemudian dipanggil melihat, ya. Dipanggil menu melihat. Padahal kalau kita lihat menu melihat, kita masuk ke pembeli. Jadi errornya ini di kelas pembeli. Jadi ditunjukkan oleh NetBeans, kesalahannya di kelas pembeli. Ya, kita klik saja kelas pembelinya. Ya, di sini dia error. Kenapa? Karena makanan sudah nggak ada, ya, sudah dinulkan, tapi masih diakses metodenya. Nah, ini yang menyebabkan error. Jadi logikanya kalau ini sudah nggak ada, ini ya nggak boleh dijalankan. Jadi supaya nggak error, kita tambahkan script, ya, perintah untuk validasi terlebih dahulu. Caranya dengan menggunakan
Error handler, perintah if else ya. If objek makanan tidak sama dengan nul. Nah, ini syaratnya. Syarat untuk menampilkan teks ini itu makanannya tidak boleh nul dulu. Ya. Kalau makanannya tidak nul berarti ada isinya. Nah, kalau ada isinya dipanggil nggak ada masalah. Running well. Else kita beri antisipasi juga. Ya. Else kita bisa beri notif. Misalnya belum ada makanan. Misalnya ya, belum ada makanan. Jadi ketika nanti nul, ya ternyata makanannya nul, maka nanti larinya ke else. Muncul pesan belum ada makanan. Oke. Baik, kita kembali ke program, kita run ulang apakah cara kita berhasil mengatasi error tadi. Langsung kita lompat ke pembelian. Ya. Kita langsung misalnya lihat transaksi. Ya, belum ada makanan. Kenapa? Belum beli ya, belum ada transaksi. Ya, nggak error ya. Kita transaksi dulu, kita buat transaksi, kita pilih satu, pembelian sukses, kita lihat ya Budi membeli sate, kita hapus pembeliannya Budi, penghapusan sukses, kita lihat sekarang ya. Ya, karena objeknya sudah nggak ada nih, kita lihat apakah masih error. Ya, muncul message belum ada makanan, jadi tidak lagi error ya. Belum ada makanan. Kalau kita lihat buat transaksi, ya, buat transaksi, ya, pembelian sukses, ya. Kemudian kita lihat transaksi, ya, Budi membeli sate, muncul lagi. Baik, kita pilih selesai, kembali ke menu utama, kita pilih 4 selesai. Baik, sementara sampai di sini dulu demo program yang bisa saya tunjukkan ke mahasiswa terkait dengan implementasi relasi asosiasi. Jadi saya garis bawahi bagian-bagian penting untuk implementasi relasi asosiasi ini adalah langkah pertama untuk implementasi relasi asosiasi adalah kita analisis dulu ya. Kita analisis dulu kalimat prosesnya. Ya. Misalnya di sini Budi membeli sate, itu efeknya apa ya? Ya, efeknya apa? Efeknya apa? Hubungannya apa ya? Yang terjadi antara Budi dengan sate. Maka misalnya kita temukan dampaknya, kita temukan relasinya bahwa sate akan menjadi miliknya Budi. Ya, sate akan menjadi miliknya Budi. Ya, oleh karena itu berarti nanti objek dari kelas makanan akan masuk ke dalam kelas pembeli. Ya, oke. Kemudian kita lakukan ini, kita buat tambahkan ya objek dari kelas makanan ke dalam kelas pembeli. Ya. Setelah itu kita lengkapi dengan metode-metode yang dibutuhkan untuk mengelola data objek tersebut. Ya, standarnya minimal 4 ya. Create, read, update, delete-nya. Jadi beli makanan, lihat makanan, ubah makanan, hapus makanan. Ya. Jadi kita lengkapi metode-metode yang berkaitan dengan objek makanan yang kita tambahkan di kelas pembeli. Setelah metodenya lengkap, kita masuk ke kelas aplikasi, kita buat menu khusus ya, menu khusus untuk relasinya, untuk transaksinya. Misalnya kita beri di sini nama menu pembelian. Di mana nanti di dalam menu pembelian kita buat sub menu ya. Kita buat sub menu untuk isi dari item-item pembelian ya. Membuat transaksi, melihat transaksi, mengubah transaksi, menghapus transaksi sesuai dengan metode yang tadi sudah kita siapkan sebelumnya. Ya. Baik, kira-kira itu langkah-langkah untuk membuat program dengan menerapkan relasi asosiasi. Satu hal yang perlu kita garis bawahi sampai di program ini, ya kelemahannya atau kekurangannya adalah program kita pertama
belum menerapkan verifikasi ya, validasi, konfirmasi ya. Jadi mestinya ketika membeli makanan, kemudian mengubah makanan, kemudian menghapus makanan, itu seharusnya tidak boleh langsung seperti ini. Ya, tidak boleh langsung seperti ini. Kenapa? Karena perintah-perintah ini berdampak terhadap perubahan data, sehingga harus ada konfirmasi sebelumnya. Konfirmasi itu contohnya, apakah ada pertanyaan ya, apakah yakin diubah, ya, apakah yakin dihapus, ya tidak seperti itu ya. Kalau iya baru dieksekusi, kalau tidak ya cancel ya, batal gitu ya. Nah, menambah juga sama, konfirmasi, apakah benar mau ditambahkan, mau dibeli, ya tidak. Kalau iya baru dieksekusi, kalau tidak batal ya. Itu menambahkan konfirmasi yang pertama. Kemudian yang kedua, program kita sampai di sini itu baru melibatkan satu objek ya. Atau bahasanya, bahasa basis datanya masih bersifat relasi one to one ya. Satu pembeli, membeli atau memiliki satu makanan. Jadi keterbatasan program kita sampai di sini adalah ini gitu ya. One to one, satu pembeli hanya bisa membeli satu makanan. Loh Pak, kalau mau banyak makanan bagaimana? Kan faktanya, realitanya, seorang pembeli bisa saja membeli banyak makanan sekaligus ya. Ya beli sate, ya beli soto, beli bakso, dan seterusnya dalam satu kesempatan. Maka kalau ingin seperti itu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dengan bab kelas kontainer ya, atau array of object. Ya. Jadi nanti dengan array of object, maka objek makanan yang dimiliki sebuah kelas itu tidak tunggal seperti ini, ya. Tidak satu variabel seperti ini, tapi nanti dia bisa berupa array. Di makanan yang dimiliki oleh kelas pembeli ini itu bisa berupa array. Artinya bisa menyimpan banyak objek makanan sekaligus. Nah, ya, ketika nanti sistemnya sudah bisa kita buat seperti itu, maka proses di kelas aplikasinya bisa lebih realistis ya, lebih mendekati dengan apa yang terjadi di kenyataan. Bahwasanya seorang pembeli bisa saja membeli banyak makanan. Ya, jadi ini keterbatasan aplikasi kita sampai hari ini, jadi masih hanya bisa menangani transaksi atau relasi one to one, satu pembeli satu makanan. Kalau ada makanan baru ya otomatis makanan yang lama akan hilang ya. Ya. Untuk mengatasi hal ini silakan nanti kita lanjutkan pembahasannya di dalam topik kelas kontainer atau array of object ya. Buat mahasiswa yang ingin belajar lebih awal silahkan bisa menyimak rekaman kuliahnya untuk tahun yang kemarin dengan topik kelas kontainer atau array of object. Jadi itu catatan dari saya untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum.